لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, para bapak, para ibu jamaah, kita bisa hadir kembali memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita ketetapan iman Islam dan istiqomah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung Allah masih memberikan waktu kesempatan hidup di dunia untuk tidak pernah berhenti memperbanyak bekal ibadah semata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sihat Pak Bu? Sihat sedaya? Tasik ngantuk? Mboten nggih? Nggih, mboten ngantuk. Nggih, manten iki kita napa niku ngopi sareng, nggih, ngeteh sareng. Ya, tiap Ahad menika kita spesial karena hari Ahad hari libur nasional. Maka waktu-waktu yang kita manfaatkan di waktu subuh ini lebih longgar untuk kita lebih banyak waktu di masjid. Insya Allah masjid, kalau kita istiqomah di masjid, kita selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu memperhatikan semua aspek kehidupan, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Urusan yang kecil dan urusan yang paling besar sekalipun. Bahkan setelah meninggal dunia pun kita ini juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan yang itu nanti menjadikan pahala yang terus mengalir. Terus apalagi urusan-urusan yang besar, yang kecil sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya bayi yang baru lahir, pertama kita adani dan kita komati, itu baru lahir. Ketika menginjak kecil dewasa, maka Allah berikan tuntunan bagaimana kita merawat, menjaga anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Ketika kita sudah besar, diperintahkan untuk bekerja, mencari maisha, menikah, dan seterusnya dan seterusnya. Urusan mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu diurusi oleh Islam komplit, semua Islam mengaturnya. Apalagi urusan yang besar seperti sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi, ya, hajatan besar bangsa Indonesia, Pilpres dan Pileg. Ya, tentu saja Islam mengaturnya. Urusan wahim, watuk saja ada tuntunan dalam Islam. Bersin saja diatur oleh Islam. Mau makan ada doanya, habis makan ada doanya. Mau masuk kamar mandi ada tuntunan adab-adabnya. Kepada sesama orang yang kita lihat juga diperintahkan untuk bermuka yang penuh dengan senyuman. Semua diatur oleh Islam. Karena itu kita tidak boleh memisahkan antara kehidupan di dunia dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan bernilai ibadah manakala kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan semata kita mengharap ridha Allah. Dan yang paling penting adalah niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu disertai dengan niat. Hanya cuma makan, tapi kalau niatnya itu mengikuti contoh Rasulullah SAW, mengikuti apa yang Allah perintahkan, menjadi ibadah. Allah bisa menyampaikan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, ternyata dalam Islam persoalan makan minum itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadi nilai pahala karena kita mengikuti perintah Allah. Tapi Allah mengingatkan jangan berlebihan. Nah, itu kan berarti
Allah mengatur persoalan makan yang halal, jangan sampai kita makan yang haram. Ya, kita masuk kamar mandi, Rasulullah mengajarkan untuk berdoa dan menggunakan kaki kiri, keluar berdoa melangkahkan kaki kanan dulu. Persoalan sederhana dan remeh, tetapi ternyata Islam mengaturnya. Ya, kalau kita bercermin ada doanya, kalau kita keluar rumah ada tuntunan doanya. Semua diatur oleh Islam. Karena itu ya, dalam urusan apapun tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai Islam. Karena itu yang hajatan paling besar bangsa Indonesia ini kita juga jadikan menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya ingin mencari ridha Allah, mencari pemimpin yang terbaik yang akan membawa bangsa kita lebih baik ke depan, itu menjadi ibadah dan amal jariah kita semuanya. Persoalan pilihan itu tergantung Bapak Ibu semua, mana yang menurut hati nurani kita semua terbaik, dan tanya hati kita yang paling dalam, karena hati kita tidak akan pernah bisa dibohongi. Karena itulah kita harus benar-benar jadikan semua sisi kehidupan itu bagian menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap tindakan kita, ucapan kita, keputusan kita itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berat untuk kita nanti ketika mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita lakukan. Dan yang terpenting adalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta benar-benar pada Allah agar Allah pilih pemimpin yang adil dan amanah, pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya, pemimpin yang punya kemampuan di atas rata-rata yang bisa memimpin bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang menentukan siapa yang akan terpilih. Persoalan yang terpilih hanya Allah, tapi tugas kita, kewajiban kita mencari yang terbaik di antara yang baik-baik. Nah, jadi ini keharusan kita sebagai seorang muslim, apalagi dalam kewajiban kita berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kita golput, jangan sampai kita tidak memilih, karena itu adalah hak kita yang menentukan 5 tahun bangsa Indonesia ke depan. Tetapi sesungguhnya semuanya adalah Allah yang menjadi tujuan kita. Tidak boleh bergantung kepada manusia. Kalau nanti pemimpin seperti ini, nanti pasti seperti ini. Tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki. Karena itu ini sudah awal bulan Sya'ban nih. Rajab pun telas nggih. Sampun nggih, pun Sya'ban nika. Jadi ketika di bulan Sya'ban ini kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Karena itu di bulan Sya'ban ini juga Rasulullah perintahkan untuk memperbanyak ibadah. Setelah kita melewati bulan Rajab, kita perbanyak ibadah. Jangan lupa bulan Sya'ban masih banyak waktu untuk memperbanyak ibadah. Di antaranya memang ibadah puasa. Yang terbiasa ibadah puasa sunnah di awal, maka teruskan sampai sebelum menjelang Ramadan. Tapi kemudian kalau belum biasa puasa sunnah, ujuk-ujuk kemudian puasa Sya'ban setelah ba'da nisfu Sya'ban, itu tidak dianjurkan. Yang sudah biasa puasa Senin Kemis di bulan Sya'ban, berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di bulan-bulan yang lain maka lanjutkan. Jadi di bulan Sya'ban ini
juga bulan yang penuh dengan keberkahan karena sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Ya, apalagi kata ulama itu bulan Sya'ban itu bulan untuk menjaga, merawat ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Rajab untuk persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Kanjeng Nabi kan dawuh, "Man farriha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bunga, senang, bangga, suka menyambut dengan ceria, dengan bangga dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Karena itu ya kita sebagai umat Islam yang juga sebagai bangsa Indonesia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita perkuat ibadah kita. Tetapi sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah diatur oleh bangsa yang kita cintai ini. Kita mencintai Indonesia, menyayangi Indonesia tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak ada kecurangan, tidak ada sampai kemudian kematian yang banyak tahun-tahun yang lalu ya, naudzubillah min dzalik. Sehingga mudah-mudahan bangsa Indonesia ayem, tentrem, damai. Ya, mudah-mudahan kita menjadi bagian sejarah yang menorehkan nilai-nilai kebaikan untuk anak cucu kita yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Monggo ngeten, monggo ngopi sedaya nggih. Pun kondherien sareng-sareng nggih. Monggo Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkau yang telah banyak berikan anugerah nikmat kepada kami ya Allah. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat fisik yang sempurna kami masih Engkau anugerahkan untuk bisa menghirup udara di dunia ini ya Allah. Semua anggota badan kami masih berfungsi dengan normal. Kami masih bisa melihat, kami masih bisa mendengar, kami masih bisa beraktivitas ya Allah. Kami bersyukur padamu ya Allah. Jangan cabut nikmat-Mu dari kami semua ya Allah, sehingga kami benar-benar menjadi hamba-Mu yang bersyukur kepadamu ya Allah. Jangan cabut nikmat yang Kau telah berikan kepada kami, kecuali kami memperbanyak ibadah atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jangan cabut nikmat-Mu dari kami semua ya Allah, sebelum kami senantiasa maksimalkan untuk berbanyak takarrub mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, menyayang, ampuni semua dosa-dosa kesalahan kami ya Allah. Dosa kami amat sangat banyak, dosa kami amat sangat banyak ya Allah. Jangan Engkau ambil kami sebelum Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dan ampuni semua dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa kakek nenek kami ya Allah, dosa semua keluarga besar kami ya Allah. Berikan kami ya Allah hamba-Mu yang senantiasa istiqomah menjalankan semua perintah-perintah-Mu ya Allah, dan menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Allah. Berikan karuniakan kepada kami anak keturunan kami, anak-anak dan keturunan yang solih dan salihah, anak-anak dan keturunan senantiasa membanggakan dan menyenangkan hati kami ya Allah. Anak-anak dan keturunan senantiasa meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah kami rintis ya Allah. Jadikan anak kami menjadi pemimpin masa depan, pemimpin orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Rabbal Alamin, hadirkan ya Allah negeri yang kami cintai ini keberkahan
takdirkan ya Allah pemimpin kami dan semua calon wakil-wakil kami ya Allah yang terbaik ya Allah, yang senantiasa membawa keberkahan dan kemaslahatan umat, yang membawa bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma hassil maqasidana, Allahumma qudi hajatina, Allahumma min jami amrina farrajana makhrajan wa yanubna min hasil la yahtasiban. Allahumma yassir lana ya Allah ziyarat al-Makkah wal Madinah wa qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu